Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, rakyat sedang bersiap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seluruh kota dipenuhi dengan kegembiraan. Pasar ramai dengan orang-orang membeli kurma, pedagang kain menjual baju baru untuk lebaran, dan anak-anak berlarian sambil berseru, "Ramadan akan segera tiba." Di tengah kegembiraan itu, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, berpikir dalam-dalam. Ia merasa perlu menguji kecerdikan Abu Nawas dalam menyambut bulan suci ini. Dengan senyum licik, ia pun memanggil pengawal dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin memberinya tugas spesial dalam rangka menyambut Ramadan." Tantangan Raja untuk Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan membungkuk hormat. "Salam hormat, Baginda Raja. Ada apa kiranya Baginda memanggil hamba di hari yang indah ini?" Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun dalam sejarah Baghdad." Abu Nawas mengangkat alisnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apakah itu, Baginda?" Raja menatapnya tajam. "Aku ingin kau menangkap hilal, bulan sabit pertama Ramadan, dan membawanya ke istana. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, aku akan menghukummu dengan hukuman yang sangat berat." Para penasihat raja langsung menahan tawa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap bulan sabit? Itu tugas yang mustahil. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan menjawab, "Baiklah, Baginda. Hamba akan menangkap hilal dan membawanya ke hadapan Baginda." Raja terkejut. Ia sebenarnya hanya ingin menjebak Abu Nawas. Tetapi pria cerdik itu justru menerima tantangan dengan percaya diri. Rencana licik Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas mustahil itu. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lebar. "Ah, aku tahu harus berbuat apa," katanya. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli sebuah kendi besar yang terbuat dari tanah liat. Ia kemudian membawa kendi itu ke sebuah sumur dan mengisinya dengan air hingga penuh. Setelah itu, ia membawa kendi tersebut ke istana dengan penuh percaya diri. Raja, penasihat, dan seluruh pejabat istana sudah berkumpul untuk melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa menangkap hilal. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Baginda, hamba telah menangkap hilal seperti yang Baginda perintahkan." Raja mengerutkan dahi. "Benarkah? Di mana hilal itu?" Abu Nawas tersenyum. Lalu dengan hati-hati ia meletakkan kendi besar itu di hadapan raja. "Silakan lihat ke dalam, Baginda," katanya. Raja, yang semakin penasaran, membungkuk dan menatap ke dalam kendi yang penuh air. Di permukaan air itu, ia melihat pantulan bulan sabit. Raja terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Aku menyuruhmu menangkap hilal, dan kau justru membawa pantulannya." Para penasihat istana pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kecerdikan Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan wajah polos, "bukankah hamba telah memenuhi permintaan Baginda? Bukankah ini hilal yang bisa Baginda lihat sendiri?" Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil terus tertawa. "Baiklah, baiklah. Kau menang lagi, Abu Nawas. Seperti biasa, kau selalu punya cara untuk keluar dari jebakan." Pada suatu hari, langit di negeri Baghdad tampak gelap. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu dan pasir ke segala arah. Warga kota mulai panik karena badai pasir besar dikabarkan akan segera datang.
Bahkan para penasihat raja berlarian ke sana kemari, sibuk mencari cara untuk melindungi istana. Di tengah kekacauan itu, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan dahi berkerut. Ia merasa bahwa badai pasir kali ini adalah pertanda buruk. Aku butuh seseorang yang bisa menenangkan rakyat dan menemukan solusi, gumamnya. Tak lama kemudian, seorang penasihat memberi saran, Baginda, hanya satu orang yang cukup cerdik untuk menghadapi badai ini dengan kepala dingin, Abu Nawas. Mendengar nama itu, Raja langsung tersenyum. Ah, Abu Nawas. Aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi bencana ini dengan kecerdasannya. Panggil dia sekarang juga. Tantangan dari sang raja. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai, meskipun orang-orang di sekelilingnya sibuk berlari ketakutan. Ia menghadap raja dan membungkuk hormat. Abu Nawas, aku ingin kau menghentikan badai pasir ini sebelum menghancurkan istana dan kota, kata raja dengan tegas. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Baginda, ini tantangan yang cukup sulit. Namun, izinkan hamba berpikir sejenak sebelum mengambil tindakan. Raja mengangguk, sementara penasihat-penasihatnya berbisik satu sama lain, tidak yakin apakah Abu Nawas benar-benar bisa menghentikan badai. Abu Nawas pun berjalan keluar istana dan memperhatikan angin yang semakin kencang. Pasir berterbangan, membuat orang-orang menutup wajah mereka dengan kain. Namun, alih-alih panik, Abu Nawas justru duduk santai di depan rumahnya, menikmati segelas teh. Warga mulai bingung. Kenapa Abu Nawas malah santai? Apa dia tidak takut badai pasir akan menyapu rumahnya? Tanya seseorang. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa badai pasir tidak bisa dihentikan dengan kekuatan manusia. Maka, ia harus mencari cara untuk mengakalinya. Rencana licik Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan berkata kepada raja, Baginda, hamba telah menemukan cara untuk menghentikan badai pasir. Raja terkejut sekaligus penasaran. Benarkah? Katakan caramu, Abu Nawas. Dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, Baginda harus memerintahkan seluruh rakyat untuk berkumpul di lapangan besar, masing-masing membawa seember pasir. Raja mengerutkan dahi. Untuk apa? Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Percayalah, Baginda, ini satu-satunya cara. Meskipun ragu, Raja tetap mengikuti saran Abu Nawas. Keesokan paginya, ribuan orang berkumpul di lapangan, masing-masing membawa ember berisi pasir. Mereka semua kebingungan, tetapi tetap patuh karena ini adalah perintah raja. Ketika semua sudah berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah dan berseru, Sekarang, atas perintah Baginda Raja, semua orang harus melemparkan pasir mereka ke udara. Tanpa berpikir panjang, rakyat pun melemparkan pasir ke udara, hingga debu dan butiran pasir beterbangan di mana-mana. Orang-orang mulai batuk dan mengusap mata mereka yang terkena debu. Melihat kekacauan itu, Raja pun berteriak, Abu Nawas, apa maksud semua ini? Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, Baginda, tadi Baginda meminta hamba menghentikan badai pasir. Sekarang, setelah rakyat kita sendiri membuat badai pasir, badai asli yang datang dari gurun tidak lagi terlihat. Jadi, badai pasir yang Baginda takutkan sudah hilang dan tergantikan oleh badai pasir buatan kita sendiri. Reaksi Raja dan rakyat. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak. Kemudian, ia meledak dalam tawa yang keras. Abu Nawas, kau benar-benar tak ada duanya. Aku menyuruhmu menghentikan badai, tapi kau justru membuat badai pasir baru agar badai yang asli tak terlihat. Para penasihat dan rakyat yang awalnya bingung,
akhirnya ikut tertawa terpingkal-pingkal. Mereka sadar bahwa meskipun cara Abu Nawas terdengar konyol, tetapi ia telah mengubah ketakutan mereka menjadi sesuatu yang lucu. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja sambil mengusap air mata karena terlalu banyak tertawa. "Kau memang tidak bisa menghentikan badai, tapi kau berhasil mengubah ketakutan menjadi tawa. Itu jauh lebih berharga." Sebagai hadiah, raja memberi Abu Nawas kantung emas dan mengundangnya untuk makan malam di istana. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang-kadang masalah yang besar tidak selalu bisa diselesaikan secara langsung. Namun, dengan kecerdikan dan humor, kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih ringan. Abu Nawas tidak menghentikan badai, tapi ia berhasil mengubah ketakutan menjadi kebahagiaan. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh arti. Ia baru saja menemukan sebuah teka-teki yang sangat aneh dan yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menghindar. Namun, seperti biasa, akal cerdik Abu Nawas selalu menjadi kejutan yang sulit ditebak. Apakah kali ini ia akan menang atau akhirnya terjebak dalam permainan sang raja? Mari kita simak kisah kocak dan penuh kebijaksanaan ini. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah penuh senyum licik. Ia baru saja menemukan sebuah teka-teki baru untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Seperti biasa, raja senang melihat bagaimana Abu Nawas mencari cara keluar dari jebakan teka-tekinya. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dengan penuh hormat, Abu Nawas menghadap dan membungkuk di hadapan sang raja. "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat mudah bagimu," kata Raja Harun dengan nada penuh tantangan. Abu Nawas mengangkat alisnya. Curiga. Kalau raja bilang mudah, biasanya justru sebaliknya. "Apa tugas itu, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan hati-hati. "Aku ingin kau menemukan seekor burung yang bisa dinaiki oleh manusia," kata sang raja dengan nada serius. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ia berpikir keras. Semua orang tahu bahwa burung memang bisa terbang. Tapi burung mana yang cukup besar untuk dinaiki manusia? Bahkan burung terbesar pun tidak akan mampu mengangkat beban manusia. Melihat Abu Nawas terdiam, raja tertawa kecil. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk membawa burung itu kepadaku. Jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Misi mencari burung yang bisa dinaiki. Abu Nawas pulang dengan wajah muram. Di sepanjang jalan, orang-orang bertanya kenapa ia terlihat begitu pusing. Setelah mendengar teka-teki sang raja, mereka pun ikut kebingungan. "Aduh, Abu Nawas, kali ini aku rasa kau benar-benar akan kalah," kata salah satu temannya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Kalau aku kalah, setidaknya aku akan kalah dengan cara yang lucu," katanya santai. Hari pertama, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar burung. Ia melihat burung elang, burung hantu, burung merpati, bahkan burung unta. Tapi tidak ada satupun yang bisa benar-benar dinaiki manusia. Hari kedua, ia pergi ke padang rumput dan melihat burung unta berlari dengan lincah. Burung unta memang besar, tapi apakah ia bisa dinaiki? Gumamnya. Namun, sebelum ia bisa mencobanya, burung unta itu lari lebih cepat daripada kuda. Hari ketiga, Abu Nawas mulai berpikir di luar kebiasaan. Raja suka bermain kata-kata, katanya. Mungkin ini bukan tentang burung sungguhan. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia tersenyum lebar dan segera pergi ke seorang tukang kayu. Jawaban cerdik Abu Nawas. Saat tiba waktunya menghadap raja, Abu Nawas datang dengan penuh percaya diri. Ia membawa seekor burung, tapi bukan burung sungguhan.
Burung yang dibawa Abu Nawas adalah sebuah ukiran kayu berbentuk burung yang besar dengan tempat duduk di punggungnya. Burung itu memiliki 4 roda di bagian bawahnya, seperti kereta kecil. Raja Harun al-Rasyid menatapnya dengan bingung. "Apa ini, Abu Nawas?" "Baginda, ini adalah burung yang bisa dinaiki manusia," kata Abu Nawas dengan bangga. Raja terdiam. Ia tahu bahwa burung itu bukanlah burung sungguhan, tapi Abu Nawas tidak melanggar aturan teka-teki. Burung kayu itu benar-benar bisa dinaiki. Para penasihat raja tertawa terpingkal-pingkal. "Baginda, kali ini Abu Nawas menang lagi," kata mereka. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk mengelabui pertanyaanku," katanya. Sebagai hadiah, Raja tidak hanya membebaskan Abu Nawas dari hukuman, tetapi juga memberinya hadiah sekantung emas. Abu Nawas pun pulang dengan kemenangan, sementara seluruh istana masih terpingkal-pingkal dengan kelicikan dan kecerdikannya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdasan dan berpikir kreatif bisa menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi tantangan, bahkan jika tantangan itu terlihat mustahil. Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga berhasil menghibur banyak orang dengan kecerdasannya.